Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yashar sayyidina maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus beserta imam rawatib Masjid Jambi Bani Umar, juga yang sama-sama kita hormati para jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini sama-sama kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah subuh yang kita laksanakan, yang dilanjutkan dengan kajian subuh, akan senantiasa menjadi amalan terbaik kita. Amin ya robbal alamin. Teriring salawat dan salam, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui bahwa suatu saat nanti dikala kehidupan kita berakhir, kita dimatikan oleh Allah lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dikumpulkan pada satu tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar. Disitulah nanti taatnya kita kepada Allah dan taatnya kita kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berarti, karena baginda kita yang akan memberikan pertolongan kepada kita semua di saat memang kita sedang membutuhkan pertolongan itu. Berupa apakah pertolongan itu? Maka tentunya yang sering kita tahu adalah bahwa Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Sidang kajian subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rabiul Awal itu tiba, satu bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilahirkan.
yaitu 12 Rabiul Awal. Ketika sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan dilahirkan, ini tanda-tanda kenabiannya sudah mulai muncul. Ketika beliau dilahirkan, maka dalam satu cerita bahwa Abraha, seorang raja yang berkuasa pada saat itu, beliau ingin menguasai kota Mekah. Karena Abraha berpikir dan berorientasi bahwa Mekah ini akan menjadi satu kota yang akan menguntungkan secara ekonomi. Dan apabila Abraha ini bisa berkuasa atau menguasai Mekah, maka boleh jadi dia termasuk orang yang akan membuat sejarah, dan kekuatannya ini semakin tidak ada yang mampu menandinginya. Kesombongannya mulai muncul. Kesombongan Abraha itu mulai muncul. Tiba-tiba ketika Abraha masuk dengan pasukannya nih, ingin berkuasa di Mekah, ingin menguasai Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus burung yang bernama ababil. Itu dalam surat Al-Fil digambarkan, wa arsala alaihim tayran ababil. Maka pada saat itu tuh, ketika Mekah sedang hiruk pikuk dengan pasukan-pasukan bergajahnya Abraha, tiba-tiba Allah mendatangkan burung-burung ababil berterbangan di atas Ka'bah. Lalu tiba pada saat itu, tarmihim bihijaratim min sijil. Maka burung-burung ini tuh membawa tanah-tanah liat, ada yang dia kempit di keteknya, ada yang dia kempit di jemari-jemari kakinya, dimasukkan ke dalam mulutnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka tiba-tiba dijatuhin itu tanah-tanah liatnya. Kemana? Ke pasukan-pasukan bergajahnya Abraha yang sedang banyak-banyaknya. Yang terjadi apa? Pasukan bergajah beserta Abraha itu akhirnya mati. Mati dijatuhi tanah-tanah liat yang sudah dibawa oleh burung-burung yang berterbangan di atasnya. Matinya digambarkan dalam surat ini adalah bagaikan dedaunan yang dimakan ulat. Pernah ngelihat enggak? Daun kalau dimakan ulat apa tuh? Kayak bagaimana? Grepes. Ada daunnya bolong, ada daunnya bolong, ada daunnya bolong. Maka pada saat itu tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai nampak. Dan pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Subhanallah, dari lahirnya aja sudah menjadi cerita pada masanya. Namun bagi kita adalah, kenapa setiap Rabiul Awal itu tiba, kita seringkali banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita harus memperingati peringatan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini ada kaitan juga. Kalau kita sampai hari ini
selalu berupaya untuk mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika nih, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang senantiasa terbuka kepada siapapun. Rasul ini terbuka, sering berdialog, sering berdiskusi, berkomunikasi dengan siapapun tanpa membedakan itu siapa. Bahkan sahabat Mu'adz bin Jabal ini pernah dikata gini sama Rasul, dikasih amalan, Mu'adz, apabila amalan ini engkau baca, maka insya Allah amalan ini akan mendatangkan pahala bagimu dan bermanfaat bagimu. Ini Mu'adz bin Jabal bertanya, amalan apa ya baginda Rasul? Kata Rasulullah begini, apabila engkau selesai sholatmu, engkau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka insya Allah engkau akan mendapatkan 10 kebaikan dan 10 kesalahan dosamu akan diampuni, dan Allah akan datangkan 10 derajat kepadamu. Makanya di antara sunnah Rasul itu adalah Rasul seringkali beristighfar. Itu Rasul itu beristighfar, itu mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu bagian dari sunnah Rasul yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping banyak lagi sunnah-sunnah Rasul yang selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Kenapa kita harus menegakkan sunnah-sunnah Rasul? Jangan sampai kita tinggalkan. Karena dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi dalam hadis ini digambarkan, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia cinta kepadaku. Man ahabbani, ini kalimat ini seringkali kita dengar, tapi ya kadang-kadang kita cuma dengar doangan, mengaplikasikannya berat. Menghidupkan sunnah Rasul itu berat, menghidupkan sunnah Rasul itu berat, padahal ringan kalau kita kerjakan. Karena memang dikatakan kalau kita udah cinta nih sama Rasul, mau menghidupkan sunnah-sunnahnya, maka kita akan diberikan surga fil jannah, akan dikasih surga. Cuman ngidupin sunnahnya. Apa tuh sunnahnya? Sunnah Rasul banyak, di antaranya tahajud, itu sunnah Rasul. Sunnah-sunnah Rasul, kegemaran Rasul tahajud, dia suka duha, sering banget baca Al-Quran tuh, rutin baca Al-Quran. Sedekah tiap hari itu kerjaan Rasul. Kita kadang-kadang sedekah nungguin Jumat, kita sholat Jumat di masjid, baru kita sedekah. Padahal Rasul tiap hari dia sedekah. Enggak digambarin berapa besar sedekahnya Rasul, tapi Rasul sering bersedekah. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul, tanamkan dulu. Kenapa kita bisa cinta kepada Rasul? Kenapa kita ini selalu bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang Rasul ini adalah suri tauladan yang baik. Al-Ajab ayat 21 itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa
Allah katsira. Telah nampak suri tauladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pada diri suri tauladan Rasul itu, ada pada diri Rasul. Nyontoh itu nggak perlu yang lain, Rasul yang perlu kita contoh, nggak perlu yang lain. Kenapa? Karena semuanya nampak sama Rasul. Akhlaknya Rasul sudah kita sering dengar ceritanya. Akhlaknya mulia, akhlaknya karimah. Bahkan Mahatma Gandhi pernah mengatakan nih, bahwa berkembang pesatnya Islam itu lantaran ada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Mahatma Gandhi. Islam ini berkembang pesat sampai dengan saat ini adalah lantaran ada sosok Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu pemimpin yang akhlaknya sempurna. Sidang kajian subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini cinta kepada Rasul, sunnahnya kita jalankan, kita kerjain, doa tuh jannah, surga akan diberikan Allah kepada kita. Dalam surat Al-Kahfi ini ada cerita menarik. Karena ada yang diceritakan Ashabul Kahfi yang terdiri dari pemuda-pemuda hebat, pemuda-pemuda yang tangguh, yang lantaran apa? Mempertahankan imannya dari kejaran raja-raja yang jolim. Dikejar oleh raja yang jolim beserta pasukannya. Maka ulama ada yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu ada yang 3, yang keempat anjing, ada yang mengatakan 5, yang ke-6 anjing, ada yang mengatakan 7, yang ke-8 anjing. Suatu ketika ini pemuda melarikan diri dari kejaran rajanya yang jolim. Karena apa? Dia diperintahkan untuk menyembah berhala, meninggalkan apa yang selama ini dia kerjakan. Karena dia apa? Dia itu beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemuda ini begitu kuat mempertahankan imannya, dia tinggalin pekerjaannya, dia tinggalin pemimpinnya. Dia kabur. Maka dalam perjalanannya digambarkan ada pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi yang ditemenin dengan 1 ekor anjing. Tapi yang unik ini bagi kita adalah kenapa setiap yang disebut Ashabul Kahfi, ada yang ke-3, yang ke-4 anjing, yang ke-5, yang ke-6 anjing, yang ke-7, yang ke-8 anjing, selalu disebut anjing setelah Ashabul Kahfi itu disebut. Ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya? Ternyata Allah memberikan jalan kepada pemuda-pemuda ini agar selamat dari kerjaan raja dan pasukannya yang jolim, ngumpet di dalam gua. Dan ketika para pemuda ini ngumpet di dalam gua, ternyata anjing ini yang selalu mendampingi, berjaga-jaga agar pemuda Ashabul Kahfi ini selamat dari kejaran-kejaran pada orang-orang yang jolim, pasukan-pasukan yang jolim. Lalu tiba-tiba di sana, Masya Allah, mereka tahu kalau pemuda itu ada di dalam goa, tapi nggak bisa masuk, takut karena ada seekor anjing yang badannya itu besar dan menakutkan. Dan pada cerita ini Ashabul Kahfi dimatikan oleh Allah selama berapa tahun, Pak? Ada yang tahu? 309 tahun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dihidupkan kembali. Dan anjing ini yang sudah dinyatakan bahwa anjing ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada rasa mahabbah. Mahabbah apa? Ada rasa cinta anjing ini kepada siapa? Kepada Ashabul Kahfi. Dia menjaga Ashabul Kahfi karena dia bangga, kagum terhadap siapa? Terhadap ini pemuda yang begitu gagahnya mempertahankan imannya. Disuruh pindah untuk nyembah berhala, dia nggak mau. Mending dia kabur ketimbang apa? Dia mempertaruhkan imannya. Lagi-lagi apa? Iman
Iman yang disertai dengan apa? Dengan mahabbah. Jadi kalau anjing ini dengan rasa cintanya bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap saat kita berselawat. Itu tadi kita sholat berselawat. Sholat berselawat enggak? Berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah udah berselawat, malaikat udah berselawat, tinggal siapa? Kita. Siapa kita? Umat Nabi Muhammad. Kenapa kita harus berselawat? Karena selawat adalah bentuk rasa mahabbah kita kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rasa cinta kita nih dalam hadis digambarkan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna iman di antara kita semua, iman kalian tidak akan sempurna kecuali apa? Aku lebih dicintai ketimbang siapa? Ketimbang orang tua kita. Ketimbang siapa lagi? Ketimbang anak-anak kita. Ketimbang siapa lagi? Manusia seluruhnya. Tadi iman kita tidak akan sempurna kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai. Oleh karenanya, kalau kita seringkali melihat di antara tetangga-tetangga kita ada yang beliau ini mereka menjalankan yang disebut dengan Maulid Arba'in. Ada Maulid Arba'in itu adalah Maulid peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari rumah ke rumah dilakukan 40 hari. Banyak di sekitar Bani Umar yang melakukannya. Dari rumah pindah ke rumah lagi, pindah lagi, sambil berselawat tiap malam tidak pernah berhenti. Dia mencoba bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah dengan apa? Dengan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikerjakan lantaran apa? Mahabbah, ada rasa cinta. Kok kenapa sih kalau cinta kepada Nabi Muhammad sebegitu hebatnya tertanam pada diri kita? Karena begini, betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita adalah ketika beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya, dalam perjalanannya beliau itu mendapatkan satu doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau ini berdoa terlebih dahulu, at-tahiyatu lillah wassalawat wa thayyibah, segala rahmat, keberkahan dan kebaikan adalah tetap milikmu ya Allah. Lalu ketika Allah mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, segala keberkahan, kebaikan tetap kepadamu ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalasnya dengan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga semua itu akan engkau berikan kepada siapa? Kepada hamba-hambaku yang sholihin. Siapa tuh? Kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang begitulah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun mukanya sama, bentuk tubuhnya sama, Nabi Muhammad ini digambarin basarul lakal basari, manusia tidak seperti manusia. Ini Nabi Muhammad manusia tidak seperti manusia. Mana disebut Nabi Muhammad manusia tidak seperti manusia? Dalam sebuah cerita begini, dulu waktu Rasulullah kecil, beliau tuh diayun, sama dengan kita tuh, diayun. Ketika diayun itu bulan pindah, bintang ikut. Ketika Nabi Muhammad ayunan bergelombang begini nih jalan, itu bulan ngikutin. Entar ke sana, entar kemari, entar ke sana. Kenapa? Pas dilihat, tahu nggak apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad cuma mainin begini doang, mainin telunjuknya. Ternyata Nabi Muhammad kecil itu mainin telunjuknya kayak ini, itu berjalan. Itu timbang telunjuknya doang. Makanya kalau peristiwa Isra Mi'raj itu diantaranya kenapa? Karena ada permintaan penghuni langit itu minta kepada siapa? Minta kepada Allah agar dia dipertemukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sosok Nabi Muhammad bukan ramenya di dunia, tapi di langit pun ramai. Diceritakan tentang siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahsyatnya luar biasa. Jadi kalau kita sebagai umatnya, kita menghidupkan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah bagian dari rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya katakan memang rasanya berat. Kita sering, ya kan, di samping kita menjalankan berupa satu pedoman Al-Quran yang Allah berikan kepada kita sebagai petunjuk, ternyata sunnah-sunnah Rasul ini melengkapi daripada petunjuk-petunjuk itu sendiri. Karena memang sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkannya dua perkara. Dua perkara yang ditinggalkan Nabi Muhammad kepada kita. Dan dua perkara yang ditinggalkan ini memang terkadang sulit untuk kita jalankan. Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamasaktum bihima, kitabullah atau kitabullah wa sunnata rasul. Yang kedua adalah sunnah daripada Rasulullah SAW. Ditinggalkan perkara ini kepada kita semua, tetapi sulit. Coba kita kira-kira, kita kaji, kita renung kembali. Kita dititipkan tuh Al-Quran, Allah titipkan Al-Quran, kitab wahyu kepada Nabi Muhammad, Nabi titipan lagi kepada kita. Sekarang berapa kali dalam sehari kita membaca Al-Quran? Sudahkah semua kita jalankan? Ada mereka yang membaca Al-Quran itu begini metodenya, satu hari satu juz. Jadi satu hari satu juz, besok satu juz lagi. Ada yang metode baca Al-Qurannya dia lakukan begini, habis subuh dua lembar, johor 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Artinya yang dia baca ini bisa di atas 9 lembar. Mana nih yang disukai, yang lebih disukai? Yang disukai adalah sedikit tapi rutin. Itu yang disukai sedikit tapi rutin. Nabi Muhammad itu sukanya kayak begitu, sedikit-sedikit tapi rutin. Tetapi kita kadang-kadang baca sekaligus, bacanya jarang. Habis hari ini kita baca 1 juz, kita bacanya lagi bulan besok. Begitu enggak kira-kira? Itu bicara Al-Quran. Kenapa? Banyak alasannya jam begini, aduh Pak Ustadz saya nggak bisa Al-Quran, saya nggak bisa ngaji. Jawabannya klasik, saya nggak bisa ngaji. Padahal bukan nggak bisa ngaji, karena nggak mau belajar ngaji.
Bukan bisa ngaji, tidak mau belajar ngaji, beda. Nggak bisa ngaji emang nggak mau belajar, beda. Jadi ini pekerjaan dikata berat enteng, dikata enteng berat, apalagi jalanin sunnah-sunnah. Banyak banget. Rasulullah kalau makan duduk, Rasulullah kalau makan duduk, bahkan makannya Rasul dengan 3 jari, ini sunnah Rasul. Tetapi kita kadang-kadang minumnya diri, makannya diri. Coba lihat di tempat-tempat hajat, kalau kita lagi kondangan tuh, mau di gedung kek, mau di kampung kek, sering banget kita ngeliat orang lagi minum berdiri, lagi makan berdiri, pakai peci, pakai baju koko. Padahal Rasul nggak pernah mengerjakan seperti ini. Yang Rasul apa? Rasul makannya duduk. Apalagi tuh yang dikerjain sama Rasul? Rasul itu kalau memakan itu mau makan sebelum lapar, sebelum datang lapar Rasul makan, sebelum kenyang berhenti. Makanya kalau kita pengen tahu apa pekerjaan Rasul ini, sunnah-sunnahnya harus tahu. Jadi sunnah qauliyahnya kita tahu, sunnah fi'liyahnya tahu, sunnah takriyahnya harus tahu. Qaul itu sunnah-sunnahnya Rasul yang berkaitan dengan perkataan-perkataan Rasul. Pilihannya lebih kepada apa? Sunnah yang bersandar kepada perbuatan Rasul. Bahkan ada sunnah takriyah, diamnya Rasul aja sunnah. Kok kenapa Rasul ketika diam ini dikatakan sunnah? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW melihat pekerjaan sahabat, tatkala sahabat ingin apa tuh? Ingin tayamum. Setelah sahabat tayamum, masih jeda sholat, masih ada, tiba-tiba sahabat ngelihat air. Maka tayamumnya dia tinggal, dia ulangi lagi dengan berwudu, karena tadinya nggak ada air, terus dia lihat ada air. Rasul lihat, tapi Rasul diem. Dan diamnya Rasul adalah mengiyakan, dia nggak ngelarang, nggak merintah. Ini disebut dengan takriyah. Tapi kalau tadi yang pertama qauliyah itu lebih kepada bentuk perintah dalam larangan Rasul. Apa tuh? Contohnya begini. Kalau puasa tuh, kalau kita udah ngelihat hilal puasa, ngelihat hilal lagi kita buka. Itu yang disampaikan dari apa? Dari perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pilihannya perbuatan Rasulnya sama. Rasul tuh gemar sholat qiyamul lail. Bahkan Rasul pernah melaksanakan sholat 11 rakaat, dan Rasulullah SAW juga mengerjakan sholat sunnah 13 rakaat. Jadi ini adalah bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang kalau diceritakan tidak akan pernah ada masa dan tidak pernah ada habisnya. Yang terpenting bagi kita bagaimana caranya kita cinta kepada Rasul, bukan cinta doang, tetapi aplikasinya dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin dekat, semakin cinta, semakin sayang dengan Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul sayang kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini walaupun singkat tapi bermanfaat. Momen cinta kepada Rasul bukan hanya harus di bulan Rabiul Awal. Sepanjang fase perjalanan hidup kita mengenang betapa perjuangan Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang sangat baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada mungkin yang ingin bertanya, silakan. Atau yang mungkin selama ini pengen tahu bagaimana sih biar saya cinta nih sama Nabi, tapi Nabi cinta sama kita. Karena ketika kita ini ingat kepada Nabi, kita ini cinta kepada Nabi, yang jadi masalah Nabinya cinta nggak sama kita gitu. Kita sih cinta, tapi Nabinya cinta nggak sama kita. Karena kita ini sebenarnya hidup lagi sedang merayu. Siapa yang sedang kita rayu? Kita sedang merayu Allah, kita sedang merayu Nabi Muhammad. Agar apa? Agar Allah dan Nabi Muhammad itu cinta kepada kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, makasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada 3 macam sunnah. Ya. Nah, yang saya belum jelasnya, belum masih pikiran,
yang sunnah perbuatan Rasul itu sampai di mana? Apa semua perbuatan Rasul itu sunnah? Ya. Misalnya beliau suka makan labu, apa kita harus makan labu gitu? Ya. Jadi batasan-batasan itu kan belum jelas. Mm-mm. Mohon maaf, Mm-mm. jenggot. Ya. Sunnah Rasul. Betul. Itu batasannya. Kalau kita memang jenggotnya kayak orang Arab memang kan cakep. Dia cakep. Jenggotnya 3 lembar. Ya. Nah itu masalah batasan-batasan itu kan nggak jelas. Ya. Oh ini sunnah Rasul. Padahal perbuatan itu kan cocok bagi Rasul belum tentu sesuai dengan itu. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya cakep banget ini. Makanya begini. Ini yang ditanya berkaitan dengan perbuatannya Rasul. Artinya begini. Makanya salah satu cinta sama Rasul itu istighfar. Istighfar itu sebenarnya salah satu sunnah cinta kita kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini bagian dari sunnah beristighfar. Banyak beristighfar itu bagian daripada sunnah-sunnah itu sendiri. Jawabannya adalah karena itu tadi kita banyak yang boleh jadi karena batasan sunnah itu yang kita nggak tahu. Dan apakah yang dilakukan Rasul harus kita kerjakan semua? Kalau bicara jenggot, nih yang dikatakan sunnah Rasul, maka kalau boleh jadi yang hadir pada hari ini banyakkan yang nggak berjenggot ketimbang yang berjenggot, betul nggak? Tadi yang dikatakan kalau jenggotnya Rasul cakep, panjang, terurai, bersih. Lah kita jenggot sini hitam, sini putih, ya kan? Di sini panjang, di sini pendek. Jawabannya adalah dikarenakan memang kita sendiri batasan-batasan itunya yang seringkali memang kita juga nggak tahu. Ya boleh jadi kita sering abaikan karena memang sunnah-sunnah Rasul seringkali kita abaikan. Paling hanya bagian tertentu yang kita ikutin. Kayak Rasul misalnya seneng tahajud, kita tahajud. Rasul seneng banget baca doa pagi sore misalnya. Rasul seneng banget duha, kita kerjain tuh. Ya kan kita kerjain itunya. Tapi kalau yang lainnya yang memang sampai dengan hari ini kadang batasan-batasan itu yang menjadi kekurangan buat kita. Tetapi bukan permasalahan itu. Bukan permasalahan oh kalau begitu jenggotnya harus kita paksa untuk kita panjangkan, karena boleh jadi apa yang ada pada Rasulullah belum juga pantas buat kita. Belum tentu. Ya tadi kalau modalnya kayak jenggotnya Rasul itu pantas buat Rasul, ya buat kitanya belum tentu pantas. Padahal apa tuh? Tadi memang ada juga dari umat Nabi Muhammad SAW yang berupaya untuk itu. Apakah mereka kita salahkan ketika mereka contohnya memeraya jenggotnya dia panjangkan sampai panjangnya boleh jadi ada yang segini, ada yang sering kita lihat. Apakah mereka tidak kita salahkan? Oh berarti mereka yang benar, dan kita yang tidak jenggot juga belum tentu tidak benar. Karena pada poinnya adalah salah satu kecintaannya adalah yang paling terpenting adalah kita ini berselawat. Saya selalu katakan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagian dari cinta inilah yang diikuti apa? Yang dilontarkan oleh Allah sehingga Allah itu bisa berselawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad dan kita disuruh untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini bagian daripada cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya contoh beginilah. Rasul itu tadi saya katakan kalau makan itu duduk rapi. Kita kadang makan aja juga udah jarang duduk. Kadang makannya duduk, ngambil air minumnya sambil diri. Jadi menerapkannya ini dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang paling terpenting adalah niatnya kita. Penerapannya kembali kepada niat. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena momen ini menjadi momen buat kita semua. Momen dalam arti kata momentum. Setiap Rabiul Atam itu momentum.
Karena contoh begini, kita umat muslim, tapi kalau ditanya, Anda muslim ya, Anda tahu tentang bulan Hijriah yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Muharram. Tapi kalau disuruh hitung, disuruh sebutkan bulan-bulan Muharram, kadang-kadang kita nggak tahu. Ada yang hafal nggak nih bulan-bulan Muharram? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal nggak kira-kira? Jangan cerita Nabi dulu dah. Ini bulan-bulan Hijriahnya hafal nggak? Kita banyakan nggak hafal. Banyakan nggak tahu. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah ingin tahu. Padahal kalau kita mau belajar tentang bulan-bulan Hijriah itu sangat gampang. Karena contoh begini, kita seringkali melaksanakan haul. Kalau ada orang tua kita yang meninggal, kita haul tuh, haul. Kita peringatan haul, kita ngundang tetangga, saudara untuk kumpul, kita adakan haul. Haul itu kan sebenarnya hitungan 1 tahun yang dihitung dari bulan Hijriah. Jadi haul itu adalah hitungan 1 tahun, tapi dihitungnya dari Hijriah. Tapi ketika pelaksanaannya kita nggak ngitung Hijriah, kita ngundang sama saudara, besok datangnya haul baba, misalnya ini. Oh, kapan? Ntar 5 Januari. Begitu orang kira-kira. Ustadz datang ke rumah Ustadz, Ustadz besok saya mau haul. Kapan? Ntar dah, kira-kira tanggal 10 November dah. Ayo udah gajian, datang ke rumah saudara, misalnya kayak begitu, atau ke rumah guru. Waktunya saya ada. Padahal haul itu adalah hitungan setahun yang dihitung dari bulan Hijriah. Kan pantasnya bilang begini, besok haul. Kapan? Kemarin baba meninggalnya 10 Muharram misalnya. 10 Muharram, oh yaudah berarti besok 10 Muharram lagi kita haul. Kan begitu ya? Tapi kadang-kadang kita nggak begitu. Ngomongnya haul, tapi ngomongnya bulannya Masehi. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau memang tidak ada, saya akan tutup taklim ini. Karena apapun yang saya berikan, walaupun sedikit, mungkin ada kurangnya. Apa yang saya sampaikan mungkin banyak kekurangannya atau ketidakpuasan dari para jamaah. Di sini sih puas, mungkin di rumah dikaji lagi. Oh tadi Ustadz mengatakan begini, nggak apa-apa. Itu namanya kita mengajak berpikir. Otak kita ajak berpikir. Setelah talim ini di rumah kita belajar cari referensi. Bagaimana cara-cara cinta kepada Rasul. Dan kenapa kita harus cinta sama Rasul? Dicari referensinya. Sehingga apa yang saya sampaikan apabila ada kesalahan itu, maka besok apabila ketemu dengan saya lagi, saya diberikan masukan. Oh Ustadz, yang kemarin Ustadz sampaikan agak kurang, ini saya ada tambahnya. Artinya apa? Itu namanya orang yang mau belajar dan belajar. Kenapa? Karena kita ini sekarang ini udah tua, pikiran kita udah terawang kemana-mana. Jadi kalau belajar itu terasa sulit. Duduk di taklim pun kita males. Duduk di taklim kita males, ada perasaan segan kita duduk di taklim. Tapi mudah-mudahan dengan duduk di taklim ini akan menambah wawasan kita, terutama ada tentang nilai-nilai agama. Amin ya robbal alamin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.